Selamat datang di video ketiga MOOC, Advanced Information System Analysis and Design. Di video kali ini, kita akan membahas tentang desain sistem input dan output dan pengembangan user interface berdasarkan use case. User interface sendiri adalah suatu kelompok input dan output yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna aplikasi. Jadi, UI adalah bagian dari sistem yang berinteraksi secara langsung dengan user. User-centered design adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, user-centered design merupakan bagian dari SDLC atau System Development Lifecycle, sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan terfokus pada kebutuhan end user, sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user, dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan UCD dengan baik, dibutuhkan eksperimen, iterasi, dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ada prinsip dalam UCD yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD. Antara lain, 1. Mengerti user dengan jelas, beserta dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga lingkungan di mana user tersebut berada. 2. Desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi. 3. Mengutamakan pengalaman penggunaan. Dan terakhir, melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Desain sistem input dan output dilakukan berdasarkan use case yang ada. SSD membantu mengidentifikasikan masing-masing message yang diberikan oleh user kepada sistem atau input dan return message yang diberikan oleh sistem atau output. Pada SSD berikut dapat dilihat input dan output yang dibutuhkan untuk melakukan desain sistem input dan output. Di sini, input yang diberikan adalah name, phones, emails, address, dan CC infos. Dan output yang diberikan oleh sistem adalah name, phones, email, address, CC infos, dan customer ID. Di dalam desain input, terdapat semua atribut yang dibutuhkan untuk melakukan input, yang sudah kita ketahui dari SSD sebelumnya. Di sini terdapat name, phone number, emails, address, dan juga credit card information. Digunakan kotak kosong yang melambangkan text field yang akan diisi oleh customer. Di dalam desain output, user dapat mengetahui tipe data apa saja yang digunakan dari data-data yang di-input. Terdapat 3 jenis cara penulisan desain output. Yang pertama, seperti di kolom name, terdapat XX20XX. Ini menggambarkan output string dengan panjang 20 karakter. Untuk penulisan tanggal, digunakan DDMMYYYY. Dan terakhir, untuk tipe data in menggunakan angka 9 untuk menggambarkan jumlah yang dapat diterima. Contohnya di sini ada stok. Stok di sini menerima 999. Berarti maksimal digit yang dapat diterima oleh stok adalah 3 digit. Yang harus diperhatikan di setiap pembuatan desain output harus tertera siapa pembuat reportnya dan pada tanggal berapa report itu dibuat. Berikut adalah contoh soal yang diberikan. Dari kasus tersebut, kita akan membuat desain input dan output dari use case registration. Di sini, yang dibutuhkan untuk melakukan input adalah name, phone number, date of birth, gender, emails, dan password, sehingga dapat dilihat bentuk dari desain input seperti berikut. Selanjutnya, berikut adalah desain dari sistem output use case registration. Dapat dilihat di sini, kita dapat mengetahui tipe data dari data yang akan di-input. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise yang telah diberikan. Terima kasih.